Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang indah ini marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, limpahan nikmatnya yang masih kita rasakan sampai hari ini. Semoga dengan kita mengingat seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita senantiasa meningkatkan keimanan kita. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, semoga kita senantiasa meningkatkan kuantitas ibadah-ibadah sunnah kita dan meningkatkan kualitas ibadah-ibadah wajib kita. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri toladan, uswatun hasanah bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dapat mencontoh, dapat meneladani apapun yang telah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, sehingga kelak kita akan menjadi salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit kultum dengan tema ketakwaan menjadi jalan kebaikan, atau ketakwaan merupakan sumber kebaikan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah meminta kita, hamba-hambanya, untuk senantiasa beriman. Kemudian dari iman itu Allah Subhanahu wa taala berharap kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti di salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu sekalian dengan takwa yang sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dari penggalan ayat tersebut kita bisa simpulkan bahwa takwa menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita miliki. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita untuk menggapai predikat orang-orang yang bertakwa. Salah satu jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah sampai pada kalian perintah untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa.
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dari penggalan ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa ini menjadi salah satu jalan untuk kita mencapai predikat langalakum tatakun atau orang-orang yang bertakwa. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, Kitab Ihya Ulumuddin, menjelaskan beberapa tingkatan orang yang berpuasa. Tingkatan yang pertama menurut Imam Al-Ghazali yaitu saumul umum. Nah, pada tingkatan ini orang-orang yang berpuasa hanya sekedar menahan haus, hanya sekedar menahan lapar, hanya sekedar menahan syahwat-syahwat duniawi. Kemudian tingkatan yang selanjutnya menurut Imam Al-Ghazali namanya saumul khusus. Pada tingkatan ini orang-orang yang berpuasa selain menahan lapar, menahan haus, serta menahan syahwat-syahwat duniawi, orang-orang pada level ini lebih bisa mengendalikan seluruh panca indera maupun seluruh anggota badannya untuk ikut berpuasa. Orang-orang pada tingkatan ini mampu menjaga matanya untuk tidak melihat hal-hal yang tidak baik, menjaga pendengarannya, menjaga lisannya, menjaga tangannya, maupun menjaga kakinya. Tingkatan yang selanjutnya menurut Imam Al-Ghazali yaitu saumul khususil khusus. Pada tingkatan ini puasa lebih esensial karena orang-orang mampu menjaga lahir dan batinnya ketika berpuasa. Menjaga lahir, orang-orang tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, melihat hal-hal yang kurang baik, maupun meliarkan syahwat duniawinya. Tetapi pada tingkatan ini orang-orang mampu menjaga hati, menjaga jiwanya untuk ikut berpuasa. Hatinya menjadi bersih, hatinya menjadi suci. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di tingkatan manapun kita berada, apabila kita menjalankan puasa ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketabahan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesabaran, insya Allah kita akan mencapai derajat langalakum tatakun atau orang-orang yang bertakwa. Sehingga kelak ketika kita sudah meninggalkan bulan suci ini, selain kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kita juga menjadi orang-orang yang tersucikan, baik lahir maupun batinnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa ciri orang-orang yang bertakwa. Ciri yang pertama, orang yang bertakwa cenderung selalu ingin berinfak atau senang berinfak di dalam situasi dan kondisi apapun, di kondisi lapang maupun di kondisi sempit. Ciri yang kedua, orang-orang yang bertakwa lebih bisa mengendalikan amarah. Ya, kita tahu meskipun amarah itu menjadi hal yang manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa biasanya lebih bisa mengendalikannya. Di situasi dan kondisi apapun, walaupun sedang tersakiti, sedang dikecewakan, orang-orang yang bertakwa cenderung bisa mengendalikan amarahnya. Ciri yang ketiga, orang-orang yang bertakwa biasanya akan mudah memaafkan saudara-saudaranya yang telah menyakitinya. Jadi orang-orang yang bertakwa ini hatinya bersih, tidak ada dendam di dalamnya. Ciri yang keempat, biasanya orang-orang yang bertakwa akan senang sekali melakukan kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, secara naluri berbuat baik atau melakukan kebaikan adalah kebutuhan pribadi seseorang. Tetapi terkadang karena hati kita, jiwa kita
tertutup oleh nafsu duniawi, itu yang mengakibatkan kita terkadang sulit untuk berbuat kebaikan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ketakwaan ini menjadi salah satu sumber kebaikan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Karena ketika kita mampu mencapai derajat lana lakum tatakun, kita mampu mencapai derajat muttaqin, insya Allah hidup dan kehidupan kita akan senantiasa dikelilingi oleh kebaikan-kebaikan. Diri kita akan terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Nah, yang terakhir, ketakwaan ini merupakan sebaik-baiknya bekal kita untuk menghadap Sang Pencipta. Tidak ada bekal sebaik bekal takwa. Nah, semoga teman-teman semua, semoga diri saya sendiri senantiasa berusaha dan terus berusaha menjaga keimanan ini hingga akhirnya nanti mampu menjadi golongan orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.